بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin pemirsa dimanapun antum berada, kita kembali bertemu. Kajian kita pada kali ini masih hangat dan viral berita tentang seorang remaja di kota Paris di Perancis ya, yang melakukan aksi heroik membela keagungan nama baginda Rasulullah SAW. Hadirin sekalian, penghinaan terhadap simbol-simbol Islam ini bukan perkara yang baru. Sebelumnya kita pernah dengar ada pembuatan karikatur yang menghina Rasulullah SAW, bahkan dilombakan di sana. Alasan apa Barat? Mereka menganggap ini adalah kebebasan ekspresi. Sebenarnya tidak. Mengapa saya katakan tidak? Ini adalah bentuk kebencian dalam teologi keberagamaan. Kalau memang bebas, alasan bebas ekspresi, seni dan sebagainya, mengapa mereka tidak melakukan dengan agamanya sendiri? Atau dengan seni-seni yang lain yang tidak menyinggung suku, ras, agama dan sebagainya, yang sifatnya sensitif. Nah, di Perancis ini asal mula terjadinya itu karena ada seorang guru sejarah yang membuat kartun menghina baginda Rasulullah SAW. Alasan kebebasan inilah mereka jadikan untuk menghina baginda Rasulullah SAW. Dan tepat ini merupakan momen daripada Maulid. Bagi umat Islam di dunia, Maulid ini adalah momen untuk mengingat kembali keindahan, keagungan, kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Kita lihat di belahan bumi manapun, Mesir, tak terkecuali di Eropa, bahkan Indonesia, ada tradisi kita memuliakan baginda Rasulullah SAW di bulan yang mulia ini, bulan Maulid, bahkan sampai Rabiul Akhir. 2 bulan ini kita jadikan bulan kebanggaan bagi umat Islam untuk memuji keagungan sejarah perjuangan baginda Rasulullah SAW. Momen ini dilakukan mereka untuk menghina, bahkan musuh-musuh Islam ini menghina baginda Rasulullah SAW dengan alasan kebebasan itu tadi. Nah, ada kisah menarik di Perancis. Seorang imigran, anak asal Chechnya, berusia kurang lebih 18 tahun. Dia menanyakan tempat guru ini bertugas mengajar di mana. Ini kronologis kejadiannya. Setelah dia tahu, dia buntuti guru itu saat pulang dan dia bunuh guru tersebut. Mengapa? Ini bentuk kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW. Hal ini juga pernah terjadi di Pakistan. Seorang gubernur negara bagian menghina baginda Rasulullah SAW. Dan yang terjadi apa? Gubernur tadi dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Pengawalnya lebih cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Bahkan yang terjadi ketika pengawalnya ini dibunuh dan beliau disebut sebagai mati syahid, itu lebih dari 1 juta jiwa manusia yang menyolatkannya. Bukan menyolatkan gubernur, tapi menyolatkan orang yang membela nama baginda Rasulullah SAW tadi. Nah, yang terjadi di Perancis ini demikian. Remaja tadi membunuh pelaku penghinaan kepada Rasulullah SAW. Jangan main-main, saudara. Nama besar baginda Rasulullah SAW, banyak yang bersedia mengorbankan jiwa dan raganya, karena ini adalah masalah yang sensitif, masalah agama yang sensitif. Allah, Rasulnya, kitab suci, dan simbol-simbol Islam jangan sekali-kali dihina. Ini mulia, lebih mulia dari manapun di muka bumi ini. Toh kalau alasan kebebasan ekspresi, silahkan melakukan kebebasan di area yang lain, atau agama Anda sendiri. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini konsep, saudaraku, bahwa tidak akan pernah ridho orang Yahudi, orang Nasrani kepada Islam
sampai kita mengikuti kehendak mereka. Nah, inilah sebuah ekspresi kecintaan baginda, kecintaan umat kepada baginda Rasulullah SAW yang diwujudkan sedemikian rupa untuk membela nama agung beliau. Sehingga ini menjadi viral. Tentu saja, di sisi lain kita bangga masih ada pemuda yang seperti ini. Dan masih banyak lagi. Seperti yang terjadi tadi saya katakan di bagian negara Pakistan, kemudian di Kanada juga pernah terjadi, kemudian di negara-negara barat lainnya. Jadi memang seperti ini akan terus terjadi, penghinaan-penghinaan terhadap simbol Islam. Mereka menganggap kita sebagai pelaku tindakan terorisme, kekerasan. Dan ini memang mereka sengaja memancing. Memancing emosional, memancing psikologi kita umat Islam. Maka kita hati-hati. Mereka sengaja memancing di arah keroh, membuat situasi menjadi tidak kondusif. Kenapa? Karena memang tidak ada cara lain lagi untuk menghina Islam. Karena Islam begitu mulia. Dalam sejarah mencatat bahwa Islam ini memang disebarkan dengan cara yang sangat damai. Kita tahu ke Indonesia, Islam begitu damai. Nah, supaya mengaburkan sejarah itu mereka buat konsep seperti tadi. Dengan membuat kartun, karikatur menghina baginda Rasulullah SAW, menghina simbol-simbol Islam. Sehingga Islam terpancing amarahnya. Ketika umat terpancing, ini dalam istilah psikologi sebenarnya bukan aksi, tapi reaksi. Nah, reaksi inilah mereka sebut aksi. Paling ini terbalik. Ketika Islam dihina, maka yang timbul adalah reaktif. Itu wajar. Siapapun, bahkan ada orang yang secara pribadi dia dihina, dia akan tersinggung. Ini bukan aksi, tapi reaksi. Karena ada permasalahan sebelumnya. Maka ketika Islam itu dihina, maka yang dilakukan umat Islam bukanlah aksi, tapi reaksi. Nah, ini yang salah ditafsirkan oleh umat lain. Bahkan sejarah mencatat siapa yang melakukan penjajahan di muka bumi. Siapa yang memulai perang dunia pertama, kedua. Siapa yang menjatuhkan senjata nuklir di Nagasaki, di Hiroshima. Semua bukan pelaku Islam. Bahkan yang melakukan pembunuhan brutal secara live di televisi di Selandia Baru bukan orang Muslim. Tapi tidak ada satupun orang Muslim mengatakan pelakunya teroris, tidak. Begitu indahnya orang Islam, akhlaknya dikedepankan. Tapi jangan main-main ketika Islam simbolnya dihina. Banyak yang marah, banyak yang reaktif. Karena mereka ingin Islam tetap mulia, Islam tetap terjaga. Inilah saya dengan keberadaan untuk membela agama Allah. Bagi mereka, Islam tetap mulia. Tapi bagi musuh, Islam akan terus dihina sampai kapanpun. Maka dalam Al-Quran saya katakan tadi, walan tarda, tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho orang-orang kafir, orang Nasrani, orang Yahudi kepada Islam. Sehingga kita mengikuti jejak mereka. Dan ini akan terus terjadi. Nah, ini adalah momen kita, momen maulid. Momen kita mengenang kembali sejarah perjuangan baginda Rasulullah SAW. Bagaimana beliau bersimbah peluh keringat darah, bahkan nyawa beliau terancam untuk membela kemuliaan umat ini. Bahkan beliau pernah berkata menjelang akhir hayatnya, yang pikirkan beliau adalah kita, ummati. Begitu luar biasa beliau dengan umat ini perhatiannya. Maka wajar jika ada kecintaan umat kepada beliau yang sangat luar biasa diekspresikan dengan rela mengorbankan diri. Meskipun dianggap musuh-musuh Islam sebagai kehinaan. Saya kira cukup demikian. InsyaAllah kita akan sampai di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.